Share screen. Sudah tampil, Bu? Sudah tampil. Waktunya kurang lebih 7 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farid Rahman. Ini saya CPNS Perangkat Komputer Ahli Pertama untuk penempatan di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Untuk judul yang saya angkat adalah pemanfaatan layanan Google Workspace dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen di Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Untuk Bapak mentor saya, Bapak Ahmad Sugiyarto, dan untuk Coach, Bapak Haji Maliki. Selanjutnya untuk latar belakang kenapa saya mengangkat isu ini adalah pertama karena operator madrasah harus datang ke kantor, itu membuat efisiensi waktu dan tugas di madrasah menjadi terganggu. Yang kedua, ruang penyimpanan fisik terbatas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Untuk penyimpanan arsip dalam bentuk fisiknya terbatas, jadi tidak mungkin tiap tahun kita menerima dokumen secara fisik karena dapat membuat ruangan penuh. Selanjutnya untuk proses manual memakan waktu dan beresiko, di mana dokumen yang dicetak manual sulit untuk ditelusuri dan rawan hilang. Yang ketiga untuk pengiriman dokumen banyak media, jadi ada yang melalui dokumen fisik, ada yang melalui WhatsApp, dan ada yang flash disk, membuat arsip tidak terpusat dan meningkatkan resiko dokumen tercecer dan tidak terdokumentasi secara resmi. Untuk batasan masalah, sesuai dengan revisi RA kemarin, dimasukkan batasan masalah yang mengatur tentang dokumen, di mana dokumen yang saya angkat adalah S29D, S25, S07, S12, S16, S36, SM04, dan SM01. Untuk selanjutnya gagasan kreatif yaitu memanfaatkan Google Workspace untuk pengolahan dokumen, di mana Google Sheets sebagai portal pintu utama untuk unggah dokumen, form untuk menampilkan dan mengupload dokumen, untuk Google Sheets sebagai monitoring, dan Google Drive untuk penyimpanan dokumen yang terstruktur. Kenapa memilih Google Workspace sebagai solusi? Karena mudah digunakan, gratis, berbasis code, aman, terstruktur, dan terdokumentasi otomatis, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk tahapan kegiatannya saya membuat 6 karena kemarin waktu rancangan aktualisasi mendapat revisi dari Bapak Ahmad Mijam, yaitu memasukkan implementasi ke dalam tahapan kegiatan. Jadi saya ada 6 kegiatan, di mana kegiatan pertama identifikasi masalah. Untuk tahapannya melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai. Untuk nilai berakhlaknya akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan outputnya adalah hasil identifikasi masalah. Untuk tahapan yang kedua adalah perencanaan sistem pengelolaan dokumen, di mana lahanan menyusun alur sistem dan mendesain keterhubungan layanan. Untuk nilai berakhlaknya inovatif, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Untuk hasilnya, outputnya adalah dokumentasi perencanaan sistem. Untuk tahapan yang ketiga, pembuatan sistem pengelolaan dokumen, di mana membuat Google Form, menyusun folder drive, menghubungkan ke Google Sheet, dan membangun portal Google Sheet di halaman utama. Untuk nilai berakhlaknya adalah kompeten, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Untuk hasilnya adalah sistem pengelolaan itu sendiri. Untuk yang ketiga adalah uji coba dan sosialisasi sistem. Tahapan langkahnya adalah menyusun panduan, sosialisasi sistem, dan uji coba sistem. Nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Untuk hasilnya adalah hasil uji coba itu tersendiri. Untuk tahapan kelima adalah implementasi sistem. Langkah awalnya sosialisasi implementasi, dan untuk selanjutnya pemantauan dan verifikasi dokumen. Untuk nilai berakhlaknya adalah akuntabel dan loyal. Untuk hasilnya adalah layanan pengumpulan dokumen berjalan dan terpantau. Untuk tahapan terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan, di mana tahapannya adalah menghimpun dokumentasi, menyusun laporan, serta menyerahkan ke mentor atau pimpinan. Untuk nilai berakhlaknya adalah akuntabel, loyal, berorientasi pelayanan, dan hasilnya adalah laporan kegiatan aktualisasi.
Untuk detail langkah-langkahnya adalah seperti ini Bapak, di mana pada identifikasi masalah ini menghasilkan dokumen apa saja yang akan saya olah, yaitu S25, S29D, S07, S12, S16, S36, S04, dan S05. Di dalam set ini ada bukti fotonya di mana itu ada berkas fisik yang masih menumpuk dan ada kotak-kotak itu isinya flash disk Bapak. Untuk selanjutnya, tahapan kedua perencanaan sistem, di mana hasilnya adalah mock-up dari layanan aplikasi halaman utamanya seperti itu. Untuk yang di tengah adalah flowchart-nya, di mana mulai akses portal, terus pemilihan dokumen, isi formulir, tersimpan di Google Drive, data masuk otomatis, kemudian diverifikasi oleh petugas, dan selesai. Untuk tahapan ketiga adalah pembuatan sistem pengolahan dokumen digital. Halaman utamanya saya desain seperti foto yang ada di bawah sebelah kiri. Untuk halaman tampilan awalnya ada di halaman paling atas sebelah kiri. Untuk form pengajuannya saya tampilkan dua form, yaitu S07 dan S12. Untuk notifikasi saya menggunakan coding sederhana yang memanfaatkan dari tambahan script dari Google Sheet. Untuk sudah habis. Untuk tahapan selanjutnya ada uji coba dan sosial sistem olahan, di mana sosialisasi uji coba melalui grup WhatsApp. Kemudian dari beberapa operator madrasah sudah mengirimkan, kemudian dari pengirim ada notifikasi yang sudah saya coding sederhana tadi, yaitu kepada yang terhormat yang pengirim dokumen. Terima kasih telah mengunggah sesuai dokumen yang diupload dan silahkan ada kata-kata silahkan cek secara berkala di status ajuan, di mana saya juga membuat menu status ajuan untuk memudahkan monitoring dari pihak operator madrasah. Ada juga untuk peringatan batasan ukuran file agar memori dari Google Drive tidak terlalu banyak. Terus untuk yang di sebelah kanan bawah adalah panduan singkat pengguna. Saya membuatnya singkat saja karena aplikasi dari Google Workspace memang sudah mudah digunakan. Untuk implementasi, saya mau implementasinya. Pertama kita sosialisasi dulu, terus di sosialisasi. Untuk tahapan implementasi ini ada kendala karena mungkin untuk waktu pelaksanaan implementasi ini hanya 1 minggu, yaitu mulai tanggal 1 September sampai tanggal 5. Dan di tanggal itu mungkin dokumennya belum banyak yang terkumpul Bapak, jadi terbatas baru 3 orang yang sudah mengisi, yang sudah mengupload. Karena dari dokumen-dokumen tersebut ada yang beberapa diajukan secara ada momennya, atau ada juga yang tidak ada momennya. Jadi untuk ini harus dimonitoring terus terkait dokumen yang masuk. Untuk tahapan selanjutnya adalah pelaporan, di mana saya membuat laporan, desain cover, terus ada hasil laporan di sebelah kiri. Untuk slide selanjutnya adalah penutup. Untuk kesimpulan, capaian kegiatan aktualisasi dapat dikatakan salah yang terlaksana karena seluruh tahapannya berhasil dilaksanakan. Adanya hasil tersedianya aplikasi berbasis Google Workspace yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dokumen secara digital. Dokumen tersimpan secara lebih tertib, terklarifikasi, dan mudah ditelusuri, dan pegawai dan operator terbantu dari proses pengumpulan arsip ini sehingga lebih efisien dan hemat waktu. Untuk rekomendasi bagi peserta Latsar diharapkan mampu mengembangkan solusi digital berkelanjutan. Bagi unit kerja, komitmen menggunakan sistem dan pendampingan pengguna secara berkelanjutan. Bagi masyarakat pendidikan atau operator madrasah, konsisten menggunakan sistem untuk kelancaran pengajuan dokumen mutu dan layanan. Seperti ini, terima kasih untuk sebentar Bu. Untuk demo aplikasinya ada di sini. Untuk linknya saya tidak mengubah link karena berhubungan dengan konsistensi juga. Kalau kita rubah nanti ada pemberitahuan dirubah-rubah link. Otomatis link yang saya pakai link bawaan dari Google Sheet itu sendiri. Untuk halaman utama seperti ini ada pendidikan madrasah di atas, terus ada keterangan sedikit. Di bawahnya ada dokumen-dokumen apa saja yang bisa diupload melalui website ini. Terus sebagai tambahan ada juga unduhan-unduhan, di mana ini ada file-file yang dapat bermanfaat untuk operator madrasah.
Dan selanjutnya ada jam pelayanan dan kantor kami pada Google Maps sebagai penambahan website agar terlihat lebih bagus. Begitu Bapak, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kami silakan pengelolaan dokumen. Bapak Mentor Bapak Ahmad Sugiarto memberikan pengeluaran. Silakan Bapak kurang lebih 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator Mbak Ferry dan juga eh, kami hormati Pak Ahmad Nijam sebagai penguji. Saya mau Mbak, nggak apa-apa Pak, tidak kelihatan wajahnya. Daripada kelihatan wajahnya dengan AI malah tambah 6, saya lupa Bapak. Eh, Betul Pak Nijam dan juga Mbak Ferry, memang seiring dengan apa ya istilahnya peningkatan yang ada di madrasah, di mana madrasah sekarang diarahkan menjadi madrasah yang digital. Kami yang di Kemenak dalam hal ini ya di seksi pendidikan madrasah kan juga harus jangan kalah sama dengan madrasah angkatan Pak Nijam. Ya, dalam hal ini eh, selama ini yang terjadi bahwa tadi sampaikan di latar belakang oleh Mas Faris bahwa ketika madrasah datang ke kantor itu kan satu membutuhkan waktu dan juga akan meninggalkan eh, waktu mengajarnya. Namun kami atasi di sini kalau rawuh di kantor kecuali ada hal yang krusial maka kami minta setelah jam 12 siang Bapak. Artinya sudah waktu mengajar sudah terselesaikan. Kemudian yang kedua, permasalahan file yang ada di kami, ini kami ada dua file fisik yang nanti kami kembalikan kepada madrasah setelah kami verifikasi. Kemudian kami minta yang disimpan di kami adalah dalam bentuk flash disk. Tetapi permasalahan juga terjadi kadang-kadang flash disk itu ada apa warnanya sama, ya, mereknya sama, sehingga kadang-kadang ketika diambil mau diisi ulang itu terbawa oleh yang lain, Bapak. Dan maka dari itu kami ketika Mas Faris itu masuk, Mas, bagaimana kalau kita membuat sebuah aplikasi yang nanti aplikasi yang sederhana, yang mudah diakses oleh madrasah, sehingga nanti ada perubahan PTK, ada pengaktifan PTK, ada PTK yang keluar ini meminimalkan dari madrasah atau dari guru itu datang ke Penma atau pada Kemenang. Sehingga ketika kita bisa memberi pelayanan yang terbaik atau pelayanan yang maksimal, kan ini sesuai dengan core value yang ada di ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan. Maka dari apa yang sampaikan dibuat oleh Mas Wasid ini, dalam rangka kita meningkatkan pelayanan kepada guru, uh, memberikan waktu kepada guru untuk mengajar, tidak harus datang ke kami, tetapi hak-hak guru yang bersifat administrasi bisa kami fasilitasi hanya dengan menggunakan digital, di mana saat ini adalah sudah era digital. Maafkan Pak Nijam dan juga Ferry, penguatan dari kami dan memang itu sinergi dengan program-program yang ada di PENMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, untuk selanjutnya kami silakan Bapak Ahmad Nijam. Baik, terima kasih Mbak Ferry. Salam hormat Pak Ahmad Sugianto selaku mentor. Dan salam sukses buat Mbak Emanur Hidayah, karena namanya masih Emanur Hidayah. Iya Pak. Iya betul Pak. Jadi di rename dulu, karena nanti kaitan dengan penilaian juga ya. Benar, Pak. Ayo di rename dulu. Ini pengujinya suka usil Pak. Oke, di rename dulu. Bisa nggak rename? Bisa Pak. Iya, di rename dulu biar nanti orang lain ragu-ragu ini Emma apa Faris. Oke.
Yang pertama itu tentu sebuah kemajuan luar biasa sumbangsih CPNS ini Pak Ahmad. Betul. Jadi oleh karena itu plus buat Mas Faris dan juga mentornya tentunya. Yang pertama, Mas Faris, Ya, ketika membuat aplikasi ini dengan siapa saja berkolaborasi? kolaborasi pertama dengan di bagian Pemla itu ada yang memang fokus untuk pengolahan dokumen jadi Ibu Maya dan terus berkoordinasi dengan Bapak Kasih dan ada beberapa operator madrasah yang saya ajak komunikasi untuk uji cobanya Bapak. Kemudian ini semua akun resmi di Temanggung, kan Kemenang Temanggung. Akunnya ya, ini yang digunakan juga sudah akun lama Bapak karena untuk tidak ada email banyak jadi menggunakan email yang sudah ada. Itu sudah ada disahkan secara resmi belum oleh Pak Kepala, akun resmi akunnya? Kalau itu kurang tahu Itu soalnya akun saya- Akun, Pak, akun yang selama ini kami pakai, iya, selama ini dipakai betul. Pak. Artinya sudah ada pengesahan tertulisnya nggak Pak? Bahwa itu akun resmi milik kan Kemenang Temanggung. Oh, kok Pak belum ada Ya, Pak, ya, ya. surat keputusannya. Nah, ya katakanlah dibuatlah entahlah SK bahwa ini milik Temanggung gitu. Jangan sampai tidak ada legal standingnya. Oke, siap Pak, Oke, mantap Pak satu. ya. Oke. Ini penting Pak karena kalau nggak nanti hilang semua. Gitu. Siapa Pak? Yang kedua Pak Faris, Iya. sudah ada nggak juklak atau pedoman atau manual booknya tentang alur proses yang dibuat ini? Sudah ada Bapak, tadi di slide untuk uji coba itu ada panduan sederhana yang saya tampilkan sekilas. Panduannya apa isinya? Panduannya langkah-langkah mulai dari mengakses situs, kemudian pemilihan dokumen, untuk memasukkan email juga dan upload dokumen, serta ada juga panduan untuk mengecek secara berkala di menu status ajuan. Sudah ditandatangani oleh Kepala Kemenak belum? Oh, kalau itu belum Bapak. Belum. Jadi punya siapa dong? Punya Pemda Bapak. Oke, nggak ini hal-hal sepele di dalam birokrasi itu Pak ya. Iya. Semua itu kan harus hitam di atas putih tertulis, apapun itu. Karena itu Iya. bentuk tanggung jawab kolegial organisasi. Yang pertama, perlu ada manual book yang resmi menjadi juklak atau pedoman dalam pelaksanaan proses digitalisasi dokumen ini. Mungkin nanti PR ya, entah nanti yang artinya itu dinaikkan tingkatnya menjadi entah keputusan Kepala Kemenak, sehingga baik akunnya itu resmi milik Kemenak, kemudian proses ininya juga resmi Kemenak, bukan hanya karena hasil latsar. Iya Bapak, Okay? siap. Artinya di situ diproses dari A sampai Z tentang proses ini yang berkaitan dengan bagaimana posisi dokumennya, bagaimana legalitasnya dan sebagainya diatur di situ. Memang ini PR panjang, nggak saya minta sekarang, ini hanya ke depan aja Pak. Ini menjadi tanggung jawab kita semua nanti. Sehingga setiap apapun yang kita produk itu punya legal standing, punya dasar hukum yang menjadi dasar bagi pelaksana di daerah. Karena bisa saja buku manual book ini kan kalau misalnya mutasi siapapun yang akan duduk di madrasah itu dia tinggal buka itu. Ini loh ada petunjuk dan pedomannya. Iya. Yeah. Jadi itu dua PR yang nggak berat sih. Sangat mudah kalau memang bisa buatnya gitu, jadi cepat. Iya Bapak. Kemudian setelah dokumen yang 6 dokumen tadi, apalagi yang besok akan dikembangkan? Mungkin untuk dikembangkan laporan BOP bisa tapi untuk laporan BOP tetap harus datang sih Pak. Tapi untuk penyimpanannya bisa kita fasilitasi untuk menguploadannya agar tersimpan rapi di dokumen Google Drive juga. Jadi nanti saran saya semua dokumen itu dibuat di dalam pedoman tadi, apakah satu yang harus didatangi, ada yang tidak dan sebagainya, sehingga kalau bisa seluruh dokumen yang memang harus diolah melalui Google ini bisa tercover di dalam petunjuk pelaksanaan. Tinggal nanti dibuatkan aplikasinya. Ini menjadi legacy juga Pak ke depan. Kalau Pak Ahmad misalnya jadi Kakanwil kan sudah selanjutnya akan ini. Sudah siap habis Pak, tinggal 3 bulan Pak Najib, Pak Nijam, tinggal 3 bulan. Iya nggak apa-apa, bisa besok dilatih jadi Kakanwil kan bisa. Oke, artinya siapapun nanti, apalagi tinggal 3 bulan ya, terusnya harus bisa melanjutkan gitu. Jangan sampai Pak Ahmad pergi ini jadi belum ada legal standingnya juga gitu. Itu aja sih pesan dari saya, luar biasa. Terima kasih. Secara tahapan juga oke, tadi kolaborasi juga sudah diperlihatkan, sehingga mudah-mudahan 2 pesan saya tadi, legal standing daripada laman atau akun dan juga bisnis proses ini bisa diterlibatkan dalam sebuah keputusan pimpinan. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Nijam, catatan dari beliau tadi terkait dengan legalitas dan produknya, Pak Ahmad Sugiarto mungkin bisa nanti memfasilitasi untuk ini ya Pak ya. Karena bagaimanapun itu sangat penting terkait dengan legalitas dari Kemenaknya. Ya, Insya Allah Mbak Baik, Ferry terima kasih untuk Pak Ahmad. legal Ya. standingnya baik untuk yang apa dari tadi sampaikan, Insya Allah nanti kita tindak lanjuti, Insya Allah. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Sugiarto sudah membersamai kami, membersamai Mas Faris untuk paparan laporan aktualisasinya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih Ya, juga ya. untuk Pak Nijam karena catatannya. Baik, terima kasih. Baik, kami Sukses persilakan. untuk semua. Baik, gimana Pak Nijam? Sudah cukup? Sudah Saya pikir cukup. tinggal dilanjutkan saja. Ya. Mudah-mudahan terus dikembangkan ke depan. Oke. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ya, Sampun, Bu. ya, untuk ya, semuanya Pak Ahmad Assalamualaikum. Sugiarto. Halo. Terima kasih. Ya, Matur Selamat nuwun, belajar Bapak. Pak Ijam, Mbak aktivitasnya. Ferry, saya Matur izin nuwun. Iya, live. tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya